30 gaya, 30 kepribadian yang berbeda. Pakaian menjadi pengenalan pertama kita terhadap kepribadian seseorang. Bukan hanya sebagai alat berekspresi, pakaian juga menjadi tameng bagi yang menggunakannya. Tren berpakaian selalu berevolusi tiap tahunnya. Gaya street style, modest, Korean style, dan masih banyak lagi. Remaja Indonesia tidak luput untuk terekspos dengan gaya berpakaian yang seru-seru ini. Beberapa tahun terakhir, thrifting atau membeli pakaian bekas menjadi tren yang cukup ramai di kalangan anak muda Indonesia, terlebih di ibu kota Jakarta. Barang yang biasanya menjadi komoditas lingkungan tertentu memperluas daya tariknya sampai ke masyarakat. Pakaian bekas yang dibeli bukan berarti gayanya vintage loh ya. Bahkan kebanyakan yang menjadi incaran adalah produk-produk hasil fast fashion dari brand-brand ternama. Katanya banyak barang-barang limited edition yang bisa ditemukan loh dengan thrifting. Di Jakarta sendiri ada beberapa titik panas yang menjadi incaran anak muda saat berbelanja. Untuk pakaian pada umumnya ada Pasar Senen, Pasar Baru, dan di bawah jembatan layang Pasar Kebayoran Lama. Untuk berburu sepatu, Taman Puring di daerah Kebayoran Lama menjadi surganya. Ada juga nih, pasar yang menjual barang-barang bekas unik di Pasar Jembatan Hitam Jatinegara. Di sana kalian akan menemukan pakaian juga kok. Di luar dari pasar-pasar ini, masih banyak sekali tempat-tempat yang kalian bisa cari tahu saat ingin mencoba thrifting. Seperti Jatayu di Jakarta Selatan, dan Tarigan Collection di Jakarta Utara. Faktor apa sih yang membuat kegiatan thrifting itu menarik? Pertama, energinya itu loh. Saat berbelanja di tempat-tempat umum, biasanya kita akan melakukan hal yang monoton dan cenderung membosankan. Kita bisa melihat jenis pakaian dengan berbagai ukuran, harga, dan apabila tertarik, bisa dicoba dan dibawa ke kasir. Saat thrifting, ini menjadi tantangan tersendiri. Kita harus jeli melihat barang-barang yang berkualitas dan sesuai selera kita. Tidak ada toko khusus yang spesial menjual barang dengan selera berpakaian pribadi. Ukuran pakaian pun terbatas. Kebanyakan hanya satu tipe satu barang. Tidak ada istilah ganti ukuran. Di sini, kita bisa melatih kreativitas kita, karena kita tidak tahu apa yang akan tersedia. Wajib sekali, detail akan kerusakan dan memikirkan matang-matang. Barang apa sih yang ingin dibeli? Selanjutnya, tentu harganya yang jauh lebih murah. Kapan lagi bisa mendapatkan jaket merek original dengan harga 100.000 untuk 2 potong? Dan jam tangan edisi terbatas untuk 300.000. Eits, 300.000 kan masih mahal. Apa iya harga segitu? Tenang aja, harga di pasar-pasar ini bisa ditawar habis-habisan. Tidak langsung membayar seperti belanja pada umumnya. Kita dituntut untuk berinteraksi dengan para penjual untuk mendapatkan harga terbaik. Jangan lupa untuk selalu mengecek kerusakan dan perhatikan barang yang kalian akan beli. Bisa saja barang palsu loh yang kalian dapat. Tidak bisa dipungkiri keberadaan pasar jual beli barang bekas ini membantu ratusan keluarga setiap harinya. Dengan terus berputarnya barang bekas yang dipergunakan kembali, tentu hal ini menjadi kabar baik untuk bumi. Dengan begitu, kita bisa memperpanjang keberlangsungan hidup pakaian dan barang tersebut juga menjaga sustainabilitas lingkungan. Tentu ada sisi lain yang patut kita ketahui. Menurut Riri Rengganis, seorang desainer pakaian dan Vice Executive Chairman dari Indonesian Fashion Chamber, kehadiran thrifting ini sangat membantu penanganan limbah pakaian apabila pakaian tersebut didapatkan secara legal. Apabila ilegal, maka sama saja kita mendukung Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah dari negara-negara lain, terutama pada pakaian fast fashion yang cenderung tidak akan awet dalam pemakaiannya. Artinya, jika laku menjadi barang bekas, maka dalam waktu dekat barang tersebut akan menjadi sampah lagi. Terkait barang ilegal, sumber barang-barang bekas di Jembatan Hitam sudah menjadi rahasia umum.
Bukan saja hasil jual beli di tempat, banyak tengkulak dari barang-barang hasil curian dari daerah sekitaran Jakarta. Tentu hal ini sudah menjadi perhatian pihak berwajib. Tetapi, di luar dari kehadiran barang tersebut, kita harus mempertimbangkan perputaran ekonomi yang terjadi dan orang-orang yang menyambung hidup di dalamnya. Kita tidak boleh lupa bahwa saat ini kita sedang hidup di tengah pandemi. Cara jual beli pun mau tidak mau pasti dialterasi demi keamanan, kenyamanan, dan yang terpenting kesehatan bersama. Kenyataannya, di beberapa pasar ini tidak ada perubahan sama sekali dan bahkan sampai menimbulkan keresahan. Seperti halnya pasar Jembatan Item di Jatinegara. Pihak Satpol PP setempat mendapat laporan akan keramaian yang menjalar dan mengganggu kenyamanan warga. Robin Hood Butar-Butar, Kepala Satpol PP Bali Master menyatakan harapannya akan hal ini. Jadi harapan kita ke depan dari Satpol PP khususnya kelurahan, bagaimana wilayah tersebut rapi, tertata, rapi, dan aman, bersih. Jadi tidak ada lagi gangguan-gangguan ketertiban umum di wilayah RW 2 khususnya di Jembatan Hitam dan sekitarnya. Jadi kalau imbauan dari Pak warga kemarin dari RW 2, karena selama ini sudah ada di RW 4, difokuskan aja untuk lapak untuk pedagang loak di RW 4 dan di Rawabunga sekitarnya, tidak lagi merembet ke wilayah RW 2. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk thrifting? Apabila iya, jangan lupa untuk selalu detail dan menawar ya. Raisya Badriah melaporkan dari Jakarta.